Atau enggak saya Oke, disimpan dulu ya. Diperbesar bisa diperbesar. sebentar, Pak. Oke, cukup. Ya. Kalau bisa dimajuin, digeser ke kiri bisa. Gimana, Pak? Geser ke kiri. Ke kiri. Jadi mobil screen-nya ke kiri, bukan terbalik. Oh, ini, Pak. Mana ya, Mbak? Aduh. Jadi biar di tengah-tengah mobilnya. Oh, di tengah-tengah ininya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Udah nggak apa-apa. Oh, nggak apa, Pak. Bisa sih, Pak, di sebentar. Ini kotak kemana, Pak? Gitu ya, Pak? Oke. Buat di plan aja di bidang. Gimana, Pak? Plan aja, plan 2D. Nah. Oh iya, Pak. Nanti sekalian bikin base messnya dibikin 2D, Pak. Mau saya jelasin dulu boundary-nya. Gimana, Pak? Putus-putus, Pak. Sorry, Pak. Mau saya jelaskan boundary-nya dulu. Tampilkan. Oh. Sebentar ya, Pak. Boundary. Ini, Pak. Guys. Ini taruh mana yang ini, Mbak? Ya, Kak. Betul. Ya, Pak. Coba bisa diperlihatkan boundary-nya semua. Gambarnya. Boundary. Oh, sebentar, Pak. Boundary dari base mesh bukan, Pak? Domainnya semuanya. Nah, udah gitu. Oh ya, iya, Pak. Pak. Nah. Benar, Pak. Nah. Buat 2D aja, 2D. Iya, Pak. Sebentar. Ini kayaknya saya jelaskan banget ini. Oke, selamat siang bagi yang sudah masuk. Ya, Pak, siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kamu semua sudah siap dengan laptopnya? Sudah, Pak. Yang lain bagaimana? Oke. Saya sebelum simulasi, saya coba jelaskan dulu konsepnya ya, konsep pemodelannya ya, agar semua bisa mengerti ya. Oke, tapi sebelum itu motivasinya saya jelaskan dulu nih ya. Nah. Oke, Bang Edo, bisa ditampilkan ditutup dulu screen-nya. Nah, ini tampilkan 2D-nya, oke. Ini, Pak. Nah, tampilkan ini aja. Oke, dah. Iya, Pak. Oke, ditutup dulu screen-nya. Saya mau share screen. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya, semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan mulai diskusi untuk bab baru ya, yaitu adalah flow over immersed body. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa ini adalah sebagian besar buku ya. Judulnya adalah external flow. Nah, ini adalah
apa namanya, cara mempelajari fluida kita bagi dua jadi internal dan external flow ya. Dalam kehidupan sehari-hari external flow ini banyak dijumpai seperti aliran angin melewati bangunan ya. Kemudian aliran angin melewati mobil, melewati motor ya. Tentu kamu yang suka naik motor merasakan bagaimana dinamika aliran udara melewati tubuh kita ya. Nah, ya. Oke. Bisa jelas suara saya, nggak putus-putus? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, ini kemarin kita sudah diskusi sedikit ya, contohnya adalah aerodinamika. Ini banyak di aerodinamika external flow itu, tapi tidak terbatas itu sebetulnya ya. Nah, sekarang juga bagaimana penyebaran virus juga dengan airborne ya. Ya. Jadi itu juga external flow itu ya, virus dispersion ya. Virus dispersion in airborne ya. Nah, ini adalah juga kasus external flow ya. Jadi external flow adalah aliran di mana salah satu batasnya itu berupa free stream ya. Free stream itu adalah contohnya seperti ini. Nah, di sini kemarin ditanyakan Gandes adalah aliran melewati airfoil, ya, airfoil, ya. Airfoil ini banyak dijumpai ya pada turbin, ya, pada sayap pesawat dan seterusnya, ya. Nah, yang akan kita pelajari sebetulnya concern kita ya sebagai seorang engineer itu adalah bagaimana ya efek daripada aliran eksternal itu terhadap benda yang tercelup tadi, yang terbenam atau benda yang melewati aliran tadi, ya. Nah, tentu kalau kita orang mesin bicaranya adalah gaya-gaya, ya. Jadi bagaimana gaya-gaya yang terjadi pada benda yang mengalami ya interaksi dengan aliran udara, ya. Nah, pada umumnya ada dua gaya, ya. Gaya ini disebabkan oleh adanya tegangan, ya. Tegangan ya di sini, tegangan, ya, tegangan. Nah, tegangan, dan telah lihat airfoil ya, airfoil ini. Nah, ini adalah tegangan normal, ya. Tegangan normal kita sebut biasanya pressure. Pressure itu adalah salah satu komponen tegangan, ya, yang normal stres, ya. Bedakan ya. Nah, ini lihat di gambar satu nih. Jadi aliran itu akan memberikan efek gaya akibat distribusi tekanan, ya. Distribusi tekanan. Anda lihat bahwa tekanan pada daerah upstream ini tekanannya besar. Yang putih ini adalah plus. Kemudian di punggung sayap ini tekanannya minus, sedemikian rupa karena alirannya, ya. Nah, ini yang menyebabkan nanti kenapa pesawat itu bisa terangkat adanya lift, ya. Ya, karena kita memanipulasi aliran itu sehingga ada efek gaya resultan ke arah atas, ya, yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan di permukaan sayap ini, ya. Nah, ini adalah akibat normal stres, ya. Nah, selain ada gaya angkat, juga ada gaya karena
hambatannya. Jadi tekanan di depan sama di belakang akan berbeda, kemudian ada resultannya, ada selisihnya, ini akan ada gaya drag-nya, ya, hambatannya, ya, akibat tekanan. Nah, selain itu juga drag itu diakibatkan oleh gaya gesekan. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan bukan normal stress, tapi gesekan itu gesekan akibat yang disebut dengan shear stress-nya, stress. Ya, bedakan dengan normal stress. Ya. Bedakan dengan normal stress. Bisa membedakan antara shear stress sama normal stress? Bisa nggak? Gimana? Kalau normal stress itu dia tegak lurus gitu, Pak. Kalau misalnya shear stress dia paralel. Ya, jadi kalau saya bentuk gambar ini nih, sebuah elemen materi ya, kubus gitu, kemudian dikenakan gaya, maka kan ada stres ya. Nah, ini pada bidang ini bekerja tegangan-tegangan yang normal, ini adalah normal stress, kemudian yang shear stress itu yang ini tadi ya, ini dengan tahu ini adalah tegangan normal ya. Begitu ya. Jadi hati-hati nanti mencari gaya untuk menghitung gayanya nanti diintegrasikan pada permukaan mana nanti. Kan mencari gaya itu adalah tegangannya dikali permukaannya kan. Nah, hati-hati nih ya permukaannya ya. Ya. Banyak yang bingung soalnya ya. Iya, Pak. Nah, banyak yang bingung ya. Nah, ini nih yang menjadi beda antara shear stress sama normal stress ini. Ya. Nah, maka kamu harus ngerti sebetulnya konsep dasar mekanika itu ada bahwa stres ini ada 9 komponen ini, ya. Ada 3 komponen di muka sini, 3 komponen di muka sini, 3 komponen di muka sini, ya. Muka A1, A2, A3, itu masing-masing ada 3 komponen stres, ya. Jadi 3 kali 3 ada 9 komponen, ya. Bukan seperti gaya itu ada 3 komponen Fx, Fy, Fz ya, tapi kalau tegangan itu ada 9 komponen, yaitu adalah ada tegangan X, ini normal ya. Ya enggak? Normal. Kedua ada tegangan Xy ya, ada tegangan Xz ya kan? Ada tegangan ZZ dan seterusnya. Ya, nah yang tahu XY ini adalah yang shear stress-nya ini. Oke, gitu ya. Ya saya tidak mengulangi lagi. Kamu nanti baca-baca bisa ya. Ini kamu harus mengerti mengenai stres. Karena stres ini adalah parameter orang mesin, parameter dasar orang mesin. Orang mesin harus ngerti betul prinsip atau filosofis daripada tegangan ini, ya. Ya, karena orang mesin mainnya dengan dinamika gaya-gaya, ya. Tidak hanya di fluida, ya, di kindin juga kamu, ya, atau di solid body ya kamu harus menguasai prinsip daripada tegangan ini ya. Paham semua? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, tentang latar belakang kenapa kita harus mempelajari external flow, yaitu adalah contohnya kalau kita mau mendesain turbin angin, tentu kita akan harus memperkirakan berapa daya yang bisa dibangkitkan. Daya itu kan dari torsi, ya. Torsi itu dari gaya lengannya, ya. Gaya dari mana? Dari interaksi angin dan bilah turbinnya, ya. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan berapa daya yang dihasilkan untuk desain kita itu, ya. Begitu juga bahwa kita mau mendesain Formula 1, ya. Nah, berapa nanti mobil ya, mobil sports car katakanlah, kamu desain yang aerodinamis ya, yaitu adalah yang sekecil mungkin hambatannya kamu harus desain gitu ya. Nah, itu adalah mengapa kita perlu belajar aerodinamika atau aliran eksternal ini adalah untuk keperluan desain ya, analisis ya. Jadi kalau udah desain itu hanya gambar saja, kalau analisis sudah melakukan perhitungan-perhitungan ya, dan memutuskan apakah desain ini
apa namanya optimal ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Mengapa kita harus belajar external flow? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah nanti kita akan coba mensimulasikan apa namanya? Ini contoh soal ya. Nanti gini, Gandes, soal-soal yang di sini belum saya pindahkan ke wiki. Jadi bisa minta tolong ini nanti dipindahkan ke wiki soal ini untuk dibahas bareng-bareng. Yang mana Pak? 9.1 Pak ya? Semuanya nanti mungkin bisa barang-barang yang lain. Jadi nanti ditambah soal jawabnya adalah soal-soal yang ada di apa namanya buku Munson. Nah, nanti sebagian bahan ujiannya adalah dari soal-soal ini. Oh iya Pak. Nanti ntar coba saya pindahkan Pak ya. 9.2, 9.3 dan seterusnya gitu. Nah, nanti soal-soal ini kamu masukkan, tulis di situ referensinya Munson, nanti dibahas ya bareng-bareng seperti kemarin diskusi sama diterjemahkan gitu. Ya. Iya. Pak, itu Bapak edisi berapa Pak ya? Soalnya saya takut kemarin dari buku Bapak itu rada beda Pak. Yang di nomor 8, di bab 8 Pak. Edisi 7 ya? Edisi 7 Pak ya? Edisi 7 atau enggak? 7 kayaknya. Oh gitu Pak, ya Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian yang penting saya harus jelaskan juga sebelum mulai simulasi, ya. Jadi katanya tadi bahwa dulu waktu belajar di hidrostatik, ya kita belajar mencari, masih ingat nggak? Kita belajar mencari kalau ada sebuah apa namanya, sebuah kolam begitu ya. Nah, kolam ini ada pintu airnya, ya, ada pintu airnya, ya enggak? Nah, ini berapa tekanan yang bekerja pada ini ya, P-nya, ya. Kemudian berapa resultan gayanya, ya enggak? Ya. Nah, dalam aerodinamika juga sama intinya, ya. Nah, karena setiap permukaan ini, pada permukaan ini adalah bervariasi P-nya, ya. P itu adalah fungsi Y, jadi P itu adalah fungsi Y, maka kita tidak bisa langsung mengkalikan untuk F itu adalah P per A gitu ya. Nah, karena pertama ininya P-nya bervariasi ya fungsi. Nah, begitu juga di airfoil. Jadi sepanjang airfoil ini ya, kalau saya jalan ke sini adalah S ya, tekanan di sepanjang P ini adalah fungsi dari S gitu ya. Jadi sepanjang permukaan ini tekanannya beda-beda ya. Nah, untuk mencari resultan yang kita integrasikan adalah P S dikali dA-nya. A-nya itu adalah tadi ya permukaan ini ya, ini adalah ds dikali lebar itunya, dikali lebar sayapnya ya. Lebar sayap katakanlah B, lebar sayapnya. Ya, ngerti nggak? Jadi untuk mengerjakan nanti apa namanya berapa hambatan airfoil ini tadi ya, tegangan yang terjadi pada permukaan tadi diintegrasikan untuk sepanjang permukaannya. Nah, itu yang di Munson itu mencoba menjelaskan di sini ya. Oke, yang ini ya, jelaskan di sini. Prinsip menghitung gaya. Oke, terus nah ini kamu perhatikan di sini, ini penting nih ya. Ini ada 3 gambar di sini. Kan saya jelaskan kemarin tentang external flow. External flow itu apa? Adalah wilayah yang terdiri dari 2 zona, yaitu adalah zona di sini adalah apa? Kemarin saya istilahnya namanya apa? Di atas ini free. Yang aliran tidak terganggu ini adalah namanya free. Free stream. Ya, ini adalah aliran tidak terganggu. Ya, ini adalah namanya invisit ya. Daerah invisit. Jadi daerah yang dimana viskositas itu bisa diabaikan. Ya.
Oke, kemudian di sini di daerah viskos ini. Nah, ini mencoba menjelaskan, Anda lihat efek viskos, ya, itu dari bilangan Reynolds-nya, ya. Ini bilangan Reynolds ini adalah untuk benda ini rho-nya, P-nya, kecepatan free stream-nya, ya, free stream velocity-nya kali panjang platnya dibagi mu-nya, ya. Nah, kemarin pada waktu kita coba simulasi, kita mencoba memvariasikan P sama mu, masih ingat nggak? Ya, untuk melihat dampak dari viskositas, ya. Nah, ini terlihat bahwa untuk RE yang rendah, ya, RE yang rendah itu adalah viskositas dominan ini, RE-nya rendah, ya. Nah, maka wilayah di mana viskositas itu penting, ini lebar wilayahnya ini, dari dinding ke atas ini, ke free stream. Kemudian semakin besar bilangan Reynolds-nya, maka gaya inersia akan semakin besar, efek viskos hanya berada pada daerah sekitar dinding, ya, menipis, ya. Kemudian diperbesar lagi, inersianya besar, maka Anda lihat inersia akan lebih dominan, maka efek viskos hanya terjadi pada daerah kecil di dekat dinding, ya. Ya. Ini namanya thin layer atau disebut dengan boundary layer. Nah, jadi boundary layer itu sebetulnya lapisan tipis, ya. Karena inersianya besar, maka efek viskosnya tuh sebetulnya hanya terjadi pada daerah yang sangat kecil itu, ya, tipis, ya. Ukurannya bisa sekitar milimeteran gitu, ya. Makanya kenapa tadi nanti saya minta kalau Anda simulasi, Anda bisa mengcover boundary layer ini, Anda coba meshing-nya di dekat dindingnya tuh harus lebih rapat, sehingga fitur daripada boundary layer ini bisa tertangkap gitu, ya. Paham, ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Nah, oke, itu ya. Jadi intinya begini, nah, karena pemahaman ini kamu akan gunakan untuk membuat konsep dari modelnya, ya. Agak unik di external flow ini itu batasnya, boundary condition-nya itu nggak jelas, ya. Kalau di pipa kamu simulasi kemarin kan jelas, ada inlet, ya, sisi masuk, ada dinding, ada outlet, ya nggak? Tapi kalau di external flow kamu nggak jelas, ya, ya nggak? Coba Bang Edo ditampilkan ininya, tadi mobilnya tadi yang akan kita simulasikan. Bang Edo. Sebentar Pak, di share screen dulu. Ini, ya Pak. Oke, jadi dalam simulasi itu tahap, ya, awal adalah kita mengasumsikan, ya, model itu seperti apa, ya. Model itu pertama objeknya, ya. Nah, untuk keperluan agar lebih efisiensi waktu, ya, ini sebetulnya bisa 3 dimensi. Nanti kita simulasikan 2 dimensi, ya. Simulasi ini. Coba ditampilkan tegak. Nah, ini ada agak tegak, ya. Oke. Ya. Ini bisa ditampilkan tegak aja, tegak. Gini Pak. Bukan. Udah nggak apa-apa. Udah gitu diperbesar coba. Oh iya Pak. Nggak, udah. Udah agak tegak, agak ini. Ini Pak. Oh. Apa? Tegak ke Z, nah ya udah ini, ya. Ya. Oke. Udah yang tadi yang barusan. Oh iya Pak. Ya, oke. Perhatikan yang lain. Lain gambarnya jelas. Ini ada objek, ya, objek, ya.
Kemudian ini ada aliran, ya. External flow. Nah, ini kamu kan harus menentukan, ya. Tadi setelah kamu import objek mobilnya, kemudian harus menentukan mana batas kapan di mana fluida itu masuk, ya enggak? Kemudian kapan dia keluar, ya. Kemudian atasnya seperti apa boundary-nya, ya. Nah, kalau bawah udah jelas kan, bahwa ini adalah jalan, ya, dinding, ya, ground, ya, ya, ini wall. Yang lain jelas? Jelas, Pak. Halo? Oke. Nah, adalah bagaimana domainnya, bentuk domainnya atau ukuran domainnya nih, ya. Nah, kita harus menentukan dari mana dia masuk. Nah, dalam CFD prinsipnya kita meletakkan boundary itu pada daerah yang jelas diketahui, ya. Nah, contohnya kalau ini jelas diketahui di dinding ini diketahui itu boundary-nya di sini kecepatan itu adalah 0 di wall itu, ya. Karena ini adalah yang namanya non slip, ya. Jadi di dinding itu fluida udara menempel, ya, non slip, ya, di dinding itu. Nah, sekarang di atas ini berapa jauh kita menentukan boundary yang di atas. Nah, ini sebaiknya ini kamu letakkan di daerah yang kira-kira ini tidak terganggu, ya, ini di free stream, ya. Nah, berapa? Memang karena ini ya, tadi seperti tadi efek dari objek ini akan melebar sampai ke atas tergantung Reynolds number-nya, ya enggak? Seperti yang tadi number plat tadi, ya. Sehingga kalau kamu meletakkan boundary condition di atas ini terlalu dekat dengan mobil, itu akan mengganggu aliran, ya enggak? Seperti kamu kalau mau menguji di wind tunnel sebuah model mobil, wind tunnelnya terlalu sempit, maka akan ada efek blockage daripada dinding wind tunnelnya, ya, sehingga akan ada bias, begitu, ya, tidak external flow jadinya, ya, bisa difahami. Nah, ya, Pak. Biasanya rule of thumb-nya ini katakanlah kalau panjang mobilnya L, ini kamu bisa mulai dengan katakanlah 2L, ya, kalau panjang mobilnya L. Ya. Panjang mobilnya katakanlah L di sini, ya, L. Nah, lalu yang di depan ini berapa nih? Yang di depan sini, ya. Nah, ini pun Anda perhatikan kalau kita punya objek, ya, objek katakanlah airfoil yang tadi, ya, airfoil yang tadi, airfoil. Ini bagian depan ini pressure-nya cukup ini pressure ini cukup ada efek ke daerah depan ini, ya, sehingga jangan terlalu dekat juga meletakkan boundary condition-nya, ya. Nah, di depan juga bisa kamu letakkan katakanlah 2L, ya. Nah, kemudian bagaimana meletakkan boundary di belakangnya, ya. Nah, Anda perhatikan bahwa kalau Anda naik perahu itu, Anda naik perahu, ya. Anda suka naik perahu nggak? Itu di belakang itu ada jejak, ada vortex di belakang itu, ya. Iya, ya. Nah, ini Anda letakkan boundary ini sampai di mana vortex itu sudah tidak dominan, ya, sudah recover, ya, sudah seragam di sini alirannya. Idealnya begitu, ya. Sudah seragam. Jadi kita meletakkan boundary condition ini yang
tidak berisiko besar, ya, yaitu adalah daerah yang diketahui ya tadi di free stream, kemudian tidak dipengaruhi oleh viscous efeknya atau pressure efeknya ataupun juga ada vortexnya. Ini biasanya kita bisa coba dengan mulai dari 10 L belakang itu. Ya, kalau terlalu dekat nanti vortexnya akan terganggu, ya, gitu. Nah, namun atas ini adalah 2 L begitu ya, 2 L, depan 2 L, belakang 10 L ini bukan harga yang pasti ya. Ya, ini adalah domain ini Anda buat trial and error ya. Anda coba-coba ya, trial error ya. Artinya kalau domainnya terlalu sempit, kemudian kamu coba perlebar, ada perbedaan hasil simulasi, maka kamu harus coba lagi sampai domain yang satu dengan yang lainnya tidak berpengaruh lagi, hasilnya tidak berbeda. Ya, bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti di dalam boundary-nya kamu bisa tetapkan bahwa di sini itu adalah di atas bisa simetri, ya, di depan adalah uniform, gitu saja. Belakang itu adalah pressure atau outlet, gitu saja. Ya, jadi boundary condition outlet itu menganggap bahwa di boundary itu alirannya sudah seragam, ya. Begitu juga kalau di simetri berarti aliran itu sudah tidak berubah. Ya, di batas boundary itu atau disebut free stream. Di free stream itu setiap lapisan itu tidak berubah kecepatannya, ya. Itu daerah aliran yang tidak terganggu atau implicit. Oke. Ada pertanyaan sebelum dimulai simulasinya sama Bang Edo? Belum mau nanya, Pak. Nah. Yang bagian depan juga ngaruh, Pak. Kan kalau yang bagian belakang agar vortexnya nggak terganggu tuh. Kalau bagian depannya ngaruh gitu nggak, Pak? Pengaruh. Ya. Coba Bang Edo. Bang Edo, coba ditutup dulu screen-nya. Oh ya, sebentar, Pak. Ya, Pak. Munsonnya. Kamu lihat di buku Munson nih, ya. Nah, di sini. Nah, di sini Anda lihat di sini, ya. Ini Anda lihat ada tekanan ada distribusi tekanan di depan ya. Share-nya belum. Pak, segini Pak. Oh, belum. Iya, Oke. belum, Pak. Lupa saya. Belum Pak. Oke, belum ya. Bentar. Share. Screen. Nah, ini ya. Kamu lihat semua sekarang ya. Ya. Nah, ini Anda lihat untuk tegangan normal atau tekanan ini, Anda lihat bahwa di sini ini ada daerah namanya nasi. Ya. Ini namanya daerah apa? Daerah yang tekanan tinggi. Tekanan tinggi ini melebar nih ke depan ini tergantung kecepatannya ya. Nah, ini yang saya gambar ini adalah isobar ya. Tahu isobar? Karena tetap ini isobar ini ya. Jadi kalau kamu letakkan boundary di sini, maka boundary tadi kurang tepat karena waktu ditempatin di boundary di CFD itu dianggap tekanan itu seragam. Padahal di sini nggak seragam kan? Maka kamu geser depan. Ya enggak? Ya. Jadi tadi pertanyaan di daerah depan ini ya. Nah, daerah belakang juga demikian. Dari belakang itu bukan karena tekanan stagnasi, tapi daerah belakang itu karena vortex yang terjadi. Jadi di belakang ini aliran itu nanti kita jelaskan setelah simulasi ada namanya separasi. Separasi itu akan diikuti dengan vortex. Ya, ada vortex ya. Nah, ini diletakkan ini adalah daerah yang
Kalau bisa undisturbed, ya. Undisturbed. Undisturbed ya. Nah, kalau ini yang disturbed area ya. Paham ya? Jadi di sini tadi ya, letakkan kemudian di atas ini juga diletakkan ya yang appropriate ya, yang memadai, ya enggak? Karena tadi kalau atas itu tadi efek viskos itu akan melebar ke atas sesuai dengan bilangan Reynolds-nya. Kemudian juga kalau di bawah itu kan, kecuali kalau pesawat itu atas bawah itu tidak dibatasi. Kalau mobil dibatasi ya sama dinding ya. Jelas kalau mobil ya. Kalau pesawat itu di atas itu harus pada free stream, di bawah juga free stream. Ya. Nah, kalau betul-betul semuanya benda itu tercelup di udara ya, seperti kapal selam tercelup semuanya di air, kemudian peluru ya itu tercelup ya, roket dan seterusnya. Nah, itu betul-betul tercelup. Jadi boundary-nya beda dengan boundary di mobil. Mobil bawahnya itu jelas wall ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, waktu tinggal 1 menit, Pak. Mungkin saya ganti room-nya dulu kali, Pak ya. Kalau itu langsung aja nanti begitu room baru langsung mulai simulasi ya, Bang Edo. Iya ya Pak, siapa insya Allah Pak. Oke, ya insya Allah kita mulai simulasinya ya. Nah, kamu perhatikan, coba kamu manfaatkan ya CFD ini adalah betul-betul untuk belajar ilmu fluida ya, karena sekarang zamannya udah canggih ya, udah ada digital komputer yang betul-betul bisa mensimulasikan cukup realistis ya aliran aerodinamika ya. Kamu manfaatkan betul ya. Tanya ke Bang Edo, jangan segan-segan, jangan malu-malu ya Bang Edo ya. Iya Pak, insya Allah Pak, siap. Kalau Bang Edo akan bantu ya. Nah, oke ya, Bang Edo seperti Pak Dai. Bang Edo kalau ditanya juga seperti Pak Dai, senang kalau ditanya ya. Iya, siap Pak. Nah, oke, baik, silakan. Selamat menikmati simulasi ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Halo, Pak. Nah, saya pesankan untuk kamu bersungguh-sungguh di dalam belajar mekanika fluida, apalagi alhamdulillah sekarang kamu ada sarana simulasi CFD dengan CFD Soft ya. Nah, itu kamu harus manfaatkan untuk belajar ya mekanika fluida dengan mudah ya. Kamu beruntung kelas ini karena mungkin kelas yang lain nggak belajar CFD, nggak pakai CFD untuk memahami prinsip-prinsip atau aliran ya fluida. Nah, saya berharap dengan simulasi kamu secara visual ya bisa terbantu untuk membayangkan tentang behavior daripada flow dynamics ya, bukan hanya behavior juga tapi dynamicnya ya, karena kamu akan nanti menghitung gaya-gaya ya. Mengerti maksud saya? Insya Allah Pak. Insya Allah. Tapi bagaimanapun ya, karena masih zaman primitif ya. Ingat ya, apa zaman primitif masih belajar itu harus dipaksa, ya harus ada sekolahan, ya enggak? Nanti kalau zamannya udah maju benar, udah nggak ada sekolahan, semua udah mandiri belajar, udah online, ya semua karena udah open source, buku pun sekarang sudah open semua, ya enggak? Nah, apa yang saya mau bilang bahwa untuk kamu mendorong agar kamu sungguh-sungguh simulasi, nanti akan saya tanya lagi seperti kemarin. Ya, kepada kamu secara individu, secara perorangan akan saya tanya mengenai konsep-konsep, prinsip-prinsip, ya, aliran internal dan aliran eksternal. Ya, nah ini saya kasih tahu ini untuk memacu kesungguhan kamu di dalam belajar. Ya, apalagi seperti saya bilang sekarang, insya Allah dipermudah dengan teknologi simulasi CFD. Ya, kami. Halo? Halo? Halo, ya. Halo? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, coba diulangi inti omongan saya tadi. Elita? Atau Laksita? Hah?
Laksita mana? Halo, Ah, ya Pak. Kayaknya Laksita lagi ada masalah koneksi, Pak. Pak Elita aja, Elita. Ya, jadi inti dari omongannya tadi adalah untuk belajar butuh lebih sungguh-sungguh dan untuk memahami simulasi itu sendiri butuh konsep fundamental yang baik sehingga perlu untuk kembali membaca bukunya lagi. Mungkin demikian, Pak. Nah, juga tadi menggunakan dengan maksimal simulasi tadi, ya, memanfaatkan hasil Iya. simulasi, ya enggak? Betul Iya, ya? Nah, jadi kamu nanti dilihat ya dari hasil simulasi itu hubungkan dengan teori-teori yang ada, ya. Contohnya apabila nanti di di dalam hasil simulasi aerodinamika tadi ada distribusi tekanan, ya. Kamu bertanya, kalau belajar itu tanya sama diri sendiri, ya, dengan apa? Dengan 5W1H, ya enggak? iya Pak. Ya enggak? Apa itu distribusi tekanan? Ya enggak? Kapan distribusi tekanan itu terjadi? Mengapa ada distribusi tekanan dan seterusnya? Ya enggak? Jadi gambar itu nanti kamu bahas, ya. Nah, setelah itu kamu tulis di wiki, ya. Nah, di wiki itu bukan hanya menampilkan hasil simulasi, tapi juga menarasikan gambarnya, menerjemahkan gambarnya, ya. Paham? Paham, Ya, Pak. Pak. Nah, karena itu kan nanti saya akan monitor, akan evaluasi. Tadi seperti saya bilang, saya akan tanya-tanya, ya enggak? Ya. Siap, Pak. Nah, mudah-mudahan saya kasih tahu seperti sekarang ini, bahwa nanti kamu akan ditanya, mudah-mudahan menjadi dorongan buat kamu bisa sungguh-sungguh. Dan saya yakin juga karena kamu ini adalah orang-orang baik semua, orang-orang pintar juga semua, jadi kamu memanfaatkan waktu ya untuk belajar sungguh-sungguh ya. Amin. Amin, Pak. Ya, ya sudah, Bang Edo, silakan dimulai. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya, teman-teman semua, saya mulai dari awal rekam ya. Jadi kita bikin case apa namanya? Saya bikin namanya simulasi mobil. Ini ya. Nah, Iya, Pak. nah, kemudian udah kelihatan belum? Siapa? Enggak ini ya? Udah, Bang, udah. Oh, udah. Udah, Bang. Oh ya. Nah, belum masuk ke CFD-nya, Bang. belum masuk ke CFD-nya ya? Nah, itu misalnya. Belum. Oh, iya. Bentar. Udah masuk ya? Teman-teman, tolong langsung masukin geometri yang saya udah kirim di WA. Ini. Ya. Udah. Nah, jadi gini, untuk pembukaan ya, sebenarnya simulasi eksternal ini sangat menarik, terutama ketika kita melihat aliran fenomena alirannya. Sebagai ini aja, sebagai intermezzo, teman-teman semua, kita akan melakukan simulasi yang lebih real ya, mobil ya. Nah, tapi untuk sebagai gambaran, ini ada saya mau nge-share satu buah, sebentar. Saya mau nge-share salah satu contoh sederhana di mana nih? Di ini. Nih, teman-teman udah lihat ya sekarang share screen-nya. Nah, ini salah satu, ini sebenarnya yang menarik ya. Di mana satu buah objek yang sama, kita bisa melihat ya. Ketika dia mengalami oscillating, kemudian superlative. Nah, ini kan satu objek yang sama tapi dia berbeda-beda ya melihat alirannya itu. Nah, ini dia dipengaruhi oleh Reynolds number. Jadi kalau teman-teman lihat di sini banyak lah. Nih, Reynolds number ini mempengaruhi semua alirannya. Ini untuk silinder. Nah, oleh karena itu
Kalau mobil kan belum ada nih. Nah, kita coba pakai simulasi CFD ini buat lihat mobil, gimana pengaruh Reynolds number terhadap aliran vortex atau wake di belakangnya. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita penting pengaruh Reynolds number itu. Oke, saya lanjut ke CFD solve. Nah, jadi sekarang kita akan mobil. Nah, di mobil ini sendiri, ini kita perlu Screen-nya belum keganti, Bang. Belum ya? Udah di ini belum? Belum ya? Oh iya, barusan. Nah, Belum. Nah, gimana cara ngitung? Jadi yang paling penting tadi kita harus mengetahui juga kita mau mensimulasikan dengan Reynolds number berapa. Oke, nah terus apa namanya? Maka saya sarankan teman-teman juga nyiapin file Excel untuk ngitung Reynolds number. Kan saya pernah mencontoh ya, Reynolds number itu kan cara ngitungnya ada rumusnya ya. Jadi kita harus tahu panjang karakteristik dari mobil ini, gitu ya. Kan kalau pipa itu Reynolds number itu kan dia kali panjang karakteristik itu diameter pipa itu sendiri, gitu ya. Makanya rumusnya itu rho dikali V dikali D. Sebenarnya D ini adalah harus dibagi dengan densitas, gitu kan. Nah, D itu adalah panjang karakteristik. Sebenarnya itu, D itu panjang karakteristik aliran. Nah, kalau di external flow itu panjang karakteristiknya itu ya bisa misalnya kalau mobil ini kita ambil panjang karakteristik itu ya panjang mobilnya gitu. Panjang mobilnya. Untuk itu kita harus tahu berapa panjang mobilnya ini. Nah, salah satu caranya itu kita bisa di CFD solve itu teman-teman bisa auto size. Auto size ini sebenarnya dia langsung ngikutin geometri dari si mobilnya. Kalau kita enter dia jadi bentar. Bang, nggak di scale dulu, Bang. Enggak, karena ini udah geometri udah disiapin. Oh iya, Bang. Oh, bentar. Oh, maaf. Oh. Ada apa ini? Sebentar ya, kok nggak bisa ya? Iya, Bang. CFD-nya nih. Wah, ngelek ini. Nah, sorry. Nah, ini kan dia otomatis menyelubungi kan. Ini. Oh iya, Bang. Ya, nanti kalian lihat ini. Auto size ini kita bisa lihat. Sebentar nih, agak ngelek. Aduh. Bentar. Jadi kira-kira kalau kita lihat ini kan kita lihat yang X-nya dari minimum 0, koordinat 0 sampai koordinat 3,569. Berarti ini kira-kira panjang mobilnya 3,5 meter. Gitu ya. 3,5 meter. Berarti ini panjang karakteristik mobilnya 3,5 meter. Gitu. Nah, terus sebelum itu kita pakai Excel, bisa share screen-nya Excel, pakai Excel itu ya. Udah kelihatan Excel-nya ya? Nah, itu kita hitung seperti ini. Dimana L-nya itu karakteristik length. Kalau airfoil itu berarti chord-nya. Jadi teman-teman coba cari tahu karakteristik length itu apa sebenarnya gitu. Karena memang setiap kasus itu karakteristik length-nya berbeda-beda untuk Reynolds number gitu ya. Misalnya kita mau simulasiin silinder, kita mau simulasiin mobil, kita mau simulasiin airfoil, itu beda-beda gitu ya. Jadi untuk mobil ini karakteristik length-nya adalah panjang mobilnya itu 3,5 ya, sekitar 3,5 ya. 3,5, Bang. Ya. Kemudian properti fluidanya ya kita ikutin aja, standar aja gitu ya. CFD solve kan properti udara standar gitu. Nah, jadi kita bisa bayang, oh ini Reynolds number-nya 1,2 10/45 atau sekitar 12.000 gitu ya. Itu nggak 12.000? 12.000 ya? 12.000 ya? Oke, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, oh ini simulasinya sekali lagi Reynolds number-nya di berapa. Nah, oke, misalkan ini catat ya, saya ngambil kecepatan kecepatan fluidanya itu 0,5 meter per second, gitu ya, teman-teman. Nah, ini sama aja dengan kalau mobil itu melaju secepat 0,5 meter per second di dalam fluida yang diam, kayak gitu ya. Paham ya? Gimana Bang? Jadi gini, kita kan di simulasi itu kita men-setting bahwa
mobil itu diam di sebuah mobil itu diam, kemudian ada aliran fluida masuk atau aliran fluida mengalir melewati mobil sebesar ini 0,5 meter per second. Kan simulasi kayak gitu, ya nggak? Iya bang. Itu sama aja kayak kita nempatin mobil itu di dalam sebuah wind tunnel virtual gitu loh, sebuah wind tunnel gitu. Nah, atau sama aja mobil itu melaju dengan kecepatan 0,5 meter per second pada sebuah fluida yang diam gitu loh. Gitu. Paham ya? Gitu. Lanjut. Nah, saya lanjut ke CFD. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Kita udah tahu Reynolds number. Nah, kemudian di sini kita nyoba dulu masuk ke base mesh-nya. Base mesh-nya teman-teman langsung ikutin aja karena ini saya udah coba-coba lah gitu kan. Mana ukuran yang cocok. Dari mulai minimum ini udah masuk ke CFD ya, CFD softnya ya. Ini saya ngambil box-nya itu dari -6 sampai 14 itu untuk arah X. Kemudian untuk arah Y-nya dari 0 sampai dari 0 sampai 6. Kemudian untuk Z-nya karena kita pengen bikin aliran 2 dimensi, kita bikin tipis saja. Saya bikin -0,1 sampai 0,1. Di enter. Seperti ini teman-teman. Udah bisa ikutin semua belum? Udah bang. Udah. Nah, kemudian ini kita bikin division X-nya 100. Division B-nya 30. Ya. Oke. Kemudian di sini karena sekali lagi ini 2 dimensi, kita bikin 1 arah Z. Arah Z-nya 1. Kenapa? Karena kita bikin 2 dimensinya di jadi arah Z-nya kita bikin 1. Ya. Nah, terus kita seperti biasa kita tentukan inlet di sebelah kiri sini ya. Kan tadi Pak Indra udah jelasin ya bahwa kita ingin mensimulasikan bahwa ada aliran eksternal di mana ini fluida itu masuk lewat kiri inlet. Kemudian dia keluar lewat kanan. Padahal kan ini kan external flow ya. External flow kan sebenarnya nggak ada masuk keluar, kan semuanya kan external flow kan di udara terbuka istilah gitu ya, kalau kita ngomong gitu ya, udara terbuka gitu. Nah, makanya ini seolah-olah nanti kita akan bisa tahu apa bedanya yang internal flow sama external flow dari boundary condition-nya gitu ya. Oke, ini kalau misalnya sekali lagi ya, ini inlet ya. Inlet karena fluida itu masuk lewat sini. Bukan masuk sebenarnya, tapi istilahnya itulah ya, fluida itu mengalir dari sini ke sini gitu ya. Gitu ya. Dia mengalir dari sini ke sini. Aliran itu Bang ya? Iya, aliran. Jadi dia mengalir gitu. Mengalir. Bahasanya bukan masuk ya, mengalir. Tapi di sini kita anggapnya dia inlet gitu ya. Jadi aliran itu mulai dari sini, kemudian dia keluar ke kanan, ke belakang gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kita bikin inlet gitu ya. Kemudian X plus-nya berarti outlet. Ini kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung tanya aja, langsung interupsi aja nggak apa-apa. Kemudian Y-nya mana Y-? Y- yang bawah ya. Itu wall ya? Apa? Y-nya wall bang ya? Iya, Y-nya wall. Y- yang bawah ya. Teman-teman Y- yang bawah ya. Nah, terus yang atasnya apa? Nah, yang atasnya kita bikin boundary. Kenapa? Boundary, ya? Boundary, karena yang atas itu kan dia udara terbuka, ya nggak? Nah, udara terbuka itu ada nama boundary-nya, tapi nanti bukan di sini gitu loh. Nanti kita settingnya nanti setelah kita bikin mesh-nya gitu. Gitu ya. Jadi kita bikin nama boundary gitu ya. Jadi itu yang ngebedain. Jadi kan kalau misalnya dia dua-duanya wall jadi aliran tertutup dong. Dia kayak tertutup dalam di antara wall gitu. Jadi kita ini boundary dia aliran terbuka gitu ya. Jadi dia udah terbuka. Nah, kemudian Z minusnya ini kita bikin empty gitu karena dia kan alirannya 2 dimensi. Iya, teman-teman. Oke, Bang. Oke, nah terus ini kita penting karena gini. Kalau kita lihat tadi ketika ngeliat aliran silinder itu kan dia ada terjadi separasi kan, ya nggak? Nih ini sekalian teman-teman ngambil pola pikir istilahnya logika berpikir kayak gini. Kita itu melihat bahwa ketika aliran itu melewati sebuah silinder tadi itu kan dia mulai terjadi olakan di belakang silinder ya atau wake ya, gitu kan teman-teman semua. Nah berarti
di aliran wake itu kan terjadi namanya adanya wake itu kan berarti dia apa istilahnya alirannya itu dia acak ya, istilahnya berputar, atau dengan kata lain dia tidak seragam, bahkan setiap detik mungkin dia bisa berubah-berubah gitu loh tergantungnya. Jadi wake itu kan aliran yang dia itu apa namanya istilahnya banyak di situ fenomena Vortex Bang ya? Gimana? Vortex gitu nggak Bang? Ya, vortex. Itu ya. Coba kalau kita main logika antara aliran yang lurus di dalam sebuah pipa lurus saja, atau aliran jangan pipa deh. Ya, misalnya angin, ada aliran angin yang lurus gitu kan. Itu kan dia seragam istilah gitu ya. Tapi ketika dia melewati mobil belakangnya ini kan secara teoritis kan ketika dia sudah melewati sebuah benda, nanti akan ada namanya wake. Berarti aliran wake itu kan aliran yang istilahnya dia nggak lagi uniform gitu loh. Ya nggak? Dia itu istilahnya sudah banyak terjadi deformasi lah istilah gitu. Jadi kayak acak kompleks gitu ya, kompleks gitu. Oke, dari situ ya. Berarti kan kita dapat gambaran bahwa di belakang mobil itu alirannya itu kompleks. Dalam kata lain juga, aliran kompleks itu berarti dalam tiap masanya gini. Apa namanya? Kalau misalnya di depan ini kan dia uniform gitu ya. Jadi aliran apa namanya di titik ini sama di titik ini mungkin nggak jauh berbeda gitu, sama gitu kan ya nggak? Kebayang ya? Tapi ketika dia di aliran wake atau di apa namanya di belakang mobil ini gitu ya, atau tadi kita lihat di belakang setelah dia melewati objek, di sini nih dia vortex, alirannya sangat acak gitu ya. Vortex itu bisa ya ada mungkin acak lah, dimana mungkin di titik ini sama titik ini aja tuh udah beda banget gitu loh profilnya. Kebayang nggak? Oh iya. Kebayang nggak? Kebayang. Ya. Tadi kan kalau uniform, ya dia kalau misalnya uniform mungkin dari titik ini sama titik ini itu mungkin dia nggak jauh beda gitu ya, sama aja lurus gitu misal. Tapi kalau udah dia terjadi vortex, kita mungkin cuman beda satu sel ke sini ke satu sel yang ini tuh udah beda banget gitu loh alirannya. Kebayang nggak teman-teman? Udah beda banget gitu loh. Jadi istilahnya cuman dia di apa namanya bergerak sedikit ke sini dia udah berbeda gitu loh. Bukan bergerak ya, istilahnya kalau kita bandingin antara aliran di sini sama aliran di sini ketika ini terjadi vortex mungkin udah beda banget ya. Jadi udah perubahannya tuh sangat signifikan gitu. Oleh karena itu kita untuk apa namanya istilahnya di daerah-daerah di mana aliran itu sangat berubah itu, kita harus merapatkan mesh-nya. Kebayang nggak teman-teman? Mesh-nya. Jadi karena wake itu kan dia sedikit aja dia udah berubah banget setelah gitu ya. Apa istilah kita bandingin di titik sini sama titik sini itu mungkin udah berubah banget. Maka kita harus ngerapetin biar perubahannya itu bisa kita capture. Paham nggak? Biar perubahan itu bisa kita capture. Istilah gini, kan kalau misalnya ini biar teman-teman kebayang ya. Karena ini poin penting di simulasi ini adalah kita melakukan refinement mesh gitu. Ini saya ulang lagi ke tempat apa namanya sini. Nah, ini teman-teman semua di sini sorry. Ini ya. Nggak apa-apa, kita masuk website orang ya. Nah, di sini lihat teman-teman semua. Kalau misalnya di sini, ini kan alirannya kayak alirannya satu, bayangin deh. Ya, alirannya kayak nggak ada vortex sama sekali ya di sini ya. Dia ngikutin streamline aja gitu. Nah, ini mungkin nggak apa namanya ketika kita mesh-nya ini kan berarti kan istilahnya kalau kita lihat dia nggak banyak berubah ya, istilah gitu loh. Maksudnya titik ini mungkin nggak terlalu jauh lah. Nanti kalau misalnya kita lihat yang di sini nih, RE-nya sudah 10/4, 10/5. Ketika di depan sini kan dia masih nggak terlalu banyak perubahan. Tapi kalau di sini, ini lihat nih, ini kan udah acak banget ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita bandingin titik ini sama titik di sebelah sini, itu mungkin dia sudah sangat berbeda alirannya. Jadi di daerah belakang ini kita untuk bisa mengcapture adanya vortex atau aliran-aliran yang acak ini, kita harus merapatkan mesh-nya gitu ya. Supaya nanti simulasinya ini kita bisa dapat nih gitu. Semakin rapat kan berarti kita bisa semakin lihat perbedaannya gitu ya di setiap sel gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak rapetin, nah dikhawatirkan nanti perbedaan atau keacakan ini nggak tercapture gitu loh.
Gitu. Jadi nggak tercapture. Jadi kita harus membuat daerah di mana di belakang ini dan di sekitar solid bodinya itu yang di mana aliran itu banyak terjadi interaksi ataupun banyak terjadi perubahan, banyak itu kita harus refinement gitu ya. Bang, Kita refine, kita gimana? Ya, boleh. itu yang RE lebih dari 90 sama RE lebih dari 10 RE lebih dari 90 dulu deh. Yang RE lebih dari 90 kenapa bentuknya aneh gitu ya? Terus Ya, kenapa di RE yang lebih dari 10 pangkat 5 dia kayak turbulensinya, vortexnya kayak berkurang gitu. Padahal kan harusnya tambah banyak nggak sih? Itu menarik tuh. Coba nanti teman-teman lihat deh. Jadi nanti ya pengaruh Reynolds number itu selain vortex juga ada namanya dia pengaruh dari boundary layer-nya itu sendiri gitu loh. Boundary layer-nya itu sendiri gitu loh. Nah, itu coba kenapa yang ini seolah-olah tuh vortexnya lebih tipis dibanding yang ini 10/5 gitu ya. 10/5 gitu ya. Gitu. Terus kenapa yang 90 aneh gitu Bang bentuknya? Nah, ini punten ini kayaknya nggak bisa dipertanggungjawabkan, ini hanya website. Banyak sebenarnya, nggak maksudnya gini. Maksudnya itu belum tentu valid sih. Nah, kayak gini nih, misalnya kayak gini nih. Nah, ini mungkin lebih valid nih. Karena dari NASA gitu ya. Ini karena saya tadi salah ngambil website nih. Maaf. Ini kita lupakan aja. Sorry. Waduh, kepencet. Tapi itu ya, jadi kenapa kita perlu refinement kayak gitu teman-teman? Ada yang masih bingung nggak kenapa kita harus perlu merefine di daerah-daerah vortex itu terjadi? Atau sekiranya kita mengasumsi bahwa oh ini di tempat ini nih aliran bakal kompleks gitu loh, makanya kita harus merapetin di situ gitu. Gitu ya. Sama kayak ketika kita memsimulasikan pipa sama gitu loh. Ketika kita memasukkan pipa itu kan aliran itu kan interaksinya banyak di dinding-dinding kan, makanya kita merapatkannya di daerah dinding gitu kan. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi intinya kayak gitu, kita untuk aliran yang dia itu kompleks, di mana terjadi perubahan yang signifikan, maka kita harus merapatkannya atau merefine mesh-nya itu, biar supaya dia tercapture. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi teman-teman, pertama kita bisa menggunakan sebuah geometri. Ya. Jadi ini base mesh-nya ini ada dua jenis refinement. Pertama kita bisa merefinement dengan sebuah geometri. Nah, kedua kita bisa refinement dari si bodinya ini sendiri. Oke, contohnya gimana? Kalau refinement yang dari bodinya itu, teman-teman masuk ke geometry mesh. Di geometry mesh teman-teman klik ini. Nah, ini ada edge refinement dan surface refinement. Kita ambil ke surface refinement, kita setting misalnya di minimum levelnya 2, maksimum levelnya 3. Gitu. Apa maksudnya surface refinement-nya? Jadi ini kan dia geometry mesh. Geometry mesh berarti meshing di daerah di karbodinya, gitu kan? Bang, punten Bang, ulangin yang tadi Bang, yang geometry mesh kok saya nggak keluar Bang ya? Gini, geometry mesh diklik, kemudian karbodinya diklik, gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa, klik kanan di refresh, gitu. Kalau diklik nggak keluar, klik kanan di refresh. Oh iya Bang, udah Bang. Nah, jadi surface refinement ini kan kita ngomongin geometri si body si mobilnya. Nah, berarti surface-nya ini kita bikin refinement, kita bikin refine, lebih rapat gitu ya. Lawannya refine apa? Coarse atau kasar gitu. Ini refine. Ini surface refinement kita bikin di daerah surface atau daerah di dekat surface mobilnya ini kita refine ya. Paham ya? Jadi refine-nya gimana? Yaitu di daerah di daerah di mobilnya ini, di dekat permukaan mobilnya ini akan dilakukan refinement gitu, akan diperhalus, di refine istilah gitu ya. Nah, levelnya ini menunjukkan bahwa untuk satu level dari ini kan normal nih. Ini kan awalnya satu sel kayak gini. Untuk satu level berarti menunjukkan satu kotak ini bisa jadi 4 gitu. Jadi dia akan lebih refine. Jadi intinya semakin tinggi levelnya, dia akan semakin rapat mesh-nya gitu ya. Intinya kayak gitu intinya. Ya. Teman-teman. Nah, jadi ini udah di setel ya 2/3.
Jadi di surface ini kita dia akan lebih rapat. Udah. Itu satu. Itu kita mau define lewat geometrinya. Yang kedua, kita define lewat kita menggunakan geometri bantuan, gitu ya. Karena kenapa? Karena kan kalau tadi kan kita cuma modify di daerah dekat geometri, ya nggak? Nah, sedangkan vortex ini kan di belakang sini. Gimana cara nge-define-nya gitu loh. Sedangkan kan geometri cuma di sini doang, gitu loh. Cara modify-nya kita pakai bantuan geometri lain, gitu. Dengan cara kita bikin namanya, kita masuk nih. Kita masuk ke geometri preparation lagi, teman-teman semua ya. Terus di sini kan tadi kita udah sepakat bahwa kita mau merefine daerah yang penting, yaitu di daerah mobil dan belakang mobil gitu ya, di sekitar mobil dan belakang mobil. Maka kita harus bikin geometri yang dia itu menyelubungi bagian sekitar mobil sampai ke belakang mobil, kayak gitu. Kita harus bikin geometri. Geometri apa? Kotak aja, sederhana, kotak gitu ya. Oke, ini kotak misalnya saya bikin, coba ini kita enter nih. Ini kan kotaknya cuma di depan mobil doang, gitu kan. Nah, kita harus bikin dia itu bisa menghubungi mobil dan sampai ke belakang, di mana daerah vortex itu bisa terjamah. Oke, ini kita bikin apa namanya? Sebentar, kita bikin dia ininya originnya bisa dari minus 0,5, karena kita kan pengennya mulai dari depan gitu ya. Jadi titik originnya saya geser jadi minus 0,5. Sorry. Nah ini minus 0,5. Ininya saya bikin sebentar. Sorry. Ini saya bikin ininya 12. Coba enter deh. Terus banget ya. Nah, kemudian ini dari 0 sampai 4. Gitu, teman-teman ya. Kemudian di sini saya bikin originnya dia di tengah ya. Ini kan originnya 0. Kita kan pengen dia di tengah-tengah ya. Jadi tadi saya bikin di sini, ini tebal Z-nya. Saya bikin 0,4 aja. Ya. Dan ininya 0,2. Nah, sorry. 0,4. Bentar. Ininya minus 0,2. Ininya 0,4. Nah, jadi dia di tengah. Gitu ya. Gitu ya. Tuh. Karena kalau dia 0, dia di ujung. Kita pengen dia geser kan di tengah. Karena dia tebalnya 0,4, kita harus geser 0,2 biar dia di tengah. Dia gesernya ke belakang gitu. Minus 0,2. Oke, gitu ya. Udah ngikutin semua, bisa ngikutin semua teman-teman? Iya, Bang. Nah, oke. Terus nah, kemudian setelah kita membuat geometri ini, kita add box ya. Terus misalnya kita bikin namanya yang apa, box 1 lah gitu ya. Oke, terus nanti di geometry mesh, nah dia muncul sekarang si box ini. Gitu ya. Kita klik kanan di boxnya, kita klik deactivate for meshing. Jadi box ini bukan kita kita bukan pakai buat geometri, tapi kita pakai buat membantu dia refinement, namanya activate for refinement. Jadi setelah tadi deactivate for meshing diklik, kemudian teman-teman klik kanan di sini, klik activate for refinement gitu ya. Karena fungsinya dia buat membantu refinement gitu. Ya. Dia akan muncul kembali dan menunya akan muncul kayak gini. Refinement mode-nya inside, berarti di dalam dia akan merefine di dalam box ini. Kemudian levelnya kita bikinlah level 2 gitu refinement-nya. Udah, teman-teman semua udah diikutin. Nah, kemudian setelah itu kita gitu, Bang. Gimana? Tadi Bang ulangin dari ini Bang yang geometry mesh kan tadi ada yang di active refinement sebelum itu Bang. Ini diklik kanan kan udah diklik belum deactivate for refinement? Udah Bang. Udah diklik ya. Maka coba klik kanan lagi di sini. Sekarang berubah jadi di sini activate for meshing. Tapi ini jangan diklik. Bang. Jangan diklik. Nah, kalian klik yang activate for refinement. Oh iya. Nah, udah kan? Nah, baru kita bikin jadi level 2. Udah. Oh iya, udah. Nah, terus baru kita masuk lagi ke base mesh. Sekarang tadi kita tentuin boundary-nya semua udah. Berarti sekarang kita masuk ke generate mesh, gitu ya. Udah ikutin semua ya, ini inlet, outlet, wall, boundary, empty.
Ini center lagi biar enggak. Nah, gini. Gitu ya. Jadi saya usahakan si geometri yang ngebantu buat refinement ini lebih besar dari base mesh-nya ini, lebih lebar nih. Makanya saya tebel Z-nya saya bikin agak lebih lebar daripada base mesh-nya itu sendiri gitu. Oke, udah teman-teman. Sekarang kita generate mesh ya. Aduh, 6 menit lagi ya. Udah, apa nih? Apa nih teman-teman ikutin. Nah, di sini teman-teman harus milih titik di mana ini kan dia external flow ya. External flow berarti dia berbeda dengan pipa. Kalau pipa itu kan dia di dalam pipa. Kalau external flow dia di luar geometrinya. Di luar geometri tapi di dalam base mesh dan dia di dalam box refinement-nya. Gitu ya. Pilih titik sekali lagi pilih titik di mana dia di luar geometri mobilnya tapi di dalam base mesh dan di dalam box refinement-nya. Gitu ya. Maka itu saya pilih tadi di generate mesh-nya itu saya bikin mesh location-nya itu di Y-nya sama dengan 2. Tuh. Ya. Oke ya. Dia di dalam base mesh, dia di dalam box refinement-nya, tapi dia di luar mobil. Nah, coba sekarang teman-teman di generate mesh. Gitu. Generate mesh-nya agak lama ya, ngapa ya. Teman-teman sambil nunggu, saya udah nyiapin yang udah jadi sebenarnya. Nah, kayak gini. Sorry. Saya share screen yang udah ada ya. Saya share screen yang udah jadi. Untuk waktu. Tapi nggak apa, teman-teman udah jalan belum meshing-nya? Sudah. Udah ya, lagi jalan ya. Nah, lihat sini. Lihat teman-teman semua. Kalau kita nggak pakai refinement, dia hanya seperti ini nih, kotak di sini. Ini kan nggak kita refine ya, di depan sini. Ya. Nah, ketika tadi box-nya itu kan tadi menyelubungi mobil. Maka yang di dalam box itu akan terjadi refinement. Di mana dia akan lebih kecil. Ya, terlihat ya, dia akan lebih refine di sini ya, teman-teman. Karena kita berharap di sini daerah terjadinya fenomena-fenomena yang penting, wake, vortex gitu ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kemudian di sini tadi kan kita juga melakukan geometri, surface geometri ya. Di sini juga kelihatan kan di dekat surface mobilnya itu dia terbentuk geometrinya. Nih lihat nih, lebih rapat di sini ya, teman-teman semua tuh. Ini geometri yang mesh-nya khusus buat nangkep boundary layer dari si mobilnya itu sendiri gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ini udah 3 menit 4 menit lagi nih. Tadi Bang, yang pengaruh yang refinement 2:3 tadi itu loh Bang. 2:3 gimana? Oh, bukan 2:3. Minimum sama maksimum levelnya gitu loh. Minimum sama maksimum level. Oh, gini. Jadi gini. Ini sebagai buat masukan ya. Gimana sih cara kerja refinement-nya? Gini. Refinement itu ketika satu level, misalnya level 1. Kalau misalnya tidak ada refinement, dia kayak gini ya. Dia ngikutin sesuai division yang kita bagi di base-nya gitu kan. Iya, Bang. Nah, tapi ketika kita melakukan refinement, ini kan base mesh dia bentuk satu sel yang tanpa di refinement sama sekali. Ya. Base mesh. Ketika kita refine, maka untuk level 1, maka satu kotak ini akan dipecah jadi 4 gitu. Jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini. Oh iya. Gitu ya. Untuk level 2, berarti satu kotak ini dipecah lagi jadi 4 lagi gitu. Untuk level 3 ya udah jadi dipecah lagi jadi istilahnya kayak pangkat gitu ya, istilahnya gitu ya. Paham ya? Oh iya. Pangkat gak sih? Iya, kayak pangkat ya. Jadi dari 1 jadi 4. Dari 4 jadi 16 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu, teman-teman. Bayang ya? Nih, ini tanpa refine sama sekali. Ini level 1 gitu ya. Kenapa dia kok nggak langsung rapat? Nah, penting juga. Karena kenapa? Karena nggak bagus kalau simulasi dari gede kayak gini tiba-tiba jadi kecil kayak gini. Dia nggak bagus juga gitu. Mendadak berubah tuh nggak bagus juga untuk komputasinya. Jadi kita bikin dia itu bertahap dari level dari tanpa di refine berubah jadi level 1, kemudian dia jadi level 2 gitu loh. Jadi bertahap. Itu memang udah disetting sama servernya gitu. Bayang ya. Ini dari satu yang tanpa di refine sama sekali. Kemudian di sini dia define level 1. Kemudian di sebelah sini dia define level 2 gitu ya. Udah pada selesai belum meshing-nya? Udah, Bang.
Oh, udah selesai? Udah. Bang, Udah kayak gini nggak yang bentuknya? gimana, Bang? Gimana? Yang tadi kan abang kan bikin yang itu bang, yang di refinement-nya 2 dan 3. Nah 2 dan 3 itu menyatakan apa bang? Itu 2 itu minimum level, 3 itu maksimum level gitu. Oh, Jadi minimum refinement level 2, maksimum refinement level 3 gitu. oh iya ya, oke bang. Gitu ya. Oke, udah ya. Lanjut ya. Bang, mungkin ganti room dulu kali bang ya, udah 1 menit. Boleh. Oke deh bang, saya end meeting dulu bang ya. Ya, siap. Boleh. Gimana? Ini gue messing bang. Dari kemarin sih masalahnya bang. Messing ini jadi kotak doang jadinya. Jadi nggak ngebentuk sama bendanya. Itu kenapa bang ya? Apa jadi salah CFD-nya harus di-install ulang atau gimana bang? Kenapa tuh? Sebentar, itu kenapa ya kok kayak gitu ya? Sebentar. Jadi nggak ada bendanya ya? Iya nggak ada bendanya bang. Jadi kotak messingannya doang. Sebentar gue konsultasi deh sama Mas Arif ya, yang ininya. Iya bang. Sebentar. Nanti ditampung ya pertanyaannya ya. Saya nggak bisa jawab sekarang. Iya. Lanjut ya. Bang. Sebentar nih. Wah. Ya udah teman-teman, saya lanjut ya. Dan sama semua ya hasil meshingnya. Kecuali mungkin yang tadi agak ada masalah. Berarti udah bisa ya. Ini saya lanjut share screen untuk. Nah ya, udah terlihat lagi ya. Nah sekarang kita masuk ke simulasi model. Teman-teman semua, sekali lagi saya pengen nyoba kita mulai ke Renault number yang gini. Sebenarnya Renault number itu kalau setiap kasus external flow itu dia udah beda-beda lagi. Mana batas dia itu laminar dan turbulen. Tapi kalau saya lihat di beberapa literatur, memang rata-rata untuk turbulen itu mungkin di atas 10/6 ya, itu udah turbulen gitu loh. Untuk external flow di atas 10/6 Renault number-nya itu udah turbulen. Kan kalau di pipa mah 4.000 aja dia udah turbulen ya. Kalau di external flow enggak gitu. External flow itu lebih besar. Memang berbeda ya. Berbeda. Jadi memang kalau kita lihat aliran turbulen di external flow itu, misalkan saya bikinlah. Ada estimasi harganya nggak? Gimana? Sofian, matiin mic lu. Gimana? Lanjut ya. Bang, lanjut. Ini misalkan saya bikin 0,1 nih, gitu ya. Nah, kalau Renault di bawah 10/5, itu kemungkinan besar dia laminar, gitu ya. Tapi lihat di sini, mobil kecepatan 0,1 meter per second itu mobil lambat banget gitu kan, istilahnya kayak, gitu kayak mobil apa sih gitu. Dan ingat teman-teman semua ya, ini mobil kita anggap mobil itu gerak di mana angin di sekitarnya itu diem, nggak ada kecepatan sama sekali, mobilnya gerak. Sedangkan kan pada kondisi nyatanya mobil aja angin aja udah ada kecepatan sendiri gitu loh. Nah, itu memang kalau kondisi real itu jauh lebih kompleks gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini kita bikin ini saya belum share screen yang ke ini ya. Ini di Excel saya. Lihat di sini. Kita sepakat ya, kita pakai U-nya itu 0,1 meter per second. Iya. Kita nanti setting U-nya 0,1 meter per second. Kemudian body length-nya itu 3,5 meter sesuai dengan sepakatan kita tadi, panjang mobilnya. Renault number-nya itu jadi sekitar 2,4 10/4. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau di external flow, kalau saya literatur dia mungkin di bawah rentang Renault number laminar. Jadi kita nanti simulasi laminar gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya saya ubah dari 1, udah langsung 2,45 ya, jauh banget ya. Gak apa.
Ini kita coba dulu 0,1 meter per second. Ya, kita bikin Reynolds number-nya sekitar segini lah. Oke, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi, saya share screen lagi ke CFD-Soft. Di sini. Masuk ke simulation model, kita ambil laminar aja. Laminar, kita ambil steady state ya. Dan kita apply model. Itu ya. Kemudian kita masuk ke fluid properties sama ya. Kita nggak usah ubah. Nah, boundary condition-nya kita ubah ini jadi biasa jadi inlet, kemudian di sini saya bikin jadi 0,1 ya. Kemudian di sini saya bikin di sininya outlet. Outletnya saya bikin jadi outflow seperti biasa ya. Oke, inlet sama outlet mungkin nggak jauh beda sama simulasi yang sudah saya ajarin sebelumnya ya di pipa. Nah, yang beda adalah ketika kita masuk ke boundary. Ingat nggak tadi di atas itu kan kita bikin nama definisinya dia bukan wall, melainkan boundary ya. Kenapa? Karena kita mau mendefinisikan di atas ini adalah udara terbuka atau udara atau ya ruang udara atmosfer terbuka ya gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin di sini boundary 1, boundary condition tipenya adalah dia kita bikin far field. Udah diubah belum? Far field. Jadi far field ini menunjukkan sebuah boundary di mana dia itu adalah sebuah area yang terbuka. Bisa nggak selain di udara bebas? Bisa. Misalnya kita mau simulasiin kapal selam. Kapal selam itu kan di sekelilingnya itu air ya, air laut gitu loh. Tapi kan sekelilingnya itu kan istilahnya kiri kanan atas bawahnya itu kan sebuah dia itu sebuah air yang nggak terbatas lah gitu ya. Air semua gitu loh. Nah, itu juga bisa jadi far field gitu loh. Nangkep ya? Oke, Bang. Gitu. Kalau misalnya 3 dimensi gimana? Kalau 3 dimensi berarti nanti plane Z ini jadi apa? Kira-kira? Jadi far field juga. Jadi far field juga gitu ya. Kebayang ya? Oke. Itu. Oke, nggak ada yang tanya tentang far field ya, jelas ya. Oke, kita sudah mendefinisikan inlet, outlet, boundary. Sisanya ya udah. Ini kita udah bener. Stationary wall, si bodinya juga stationary wall. Masuk ya ke initial condition, kita lewatin. Nah, kita langsung CFD-Soft. Di CFD-Soft seperti biasa, kita misalnya iterasi 1000 kali. Kita ubah ini jadi runtime. Ini kita jadi 1000. Oke. Kita run. Run ya. Lama. Lama ya. Ada yang lebih cepat dari saya nggak? Kayak banyak deh. Laptopnya udah canggih-canggih. Ini laptop jadul, punten. Jadi agak lama. Bang mau nanya, Bang. Gimana tuh? Kalau kita mau ngerubah ini, Bang, mau ngerubah fluida, kayak ganti nama fluida itu gimana, Bang? Kok saya pas ganti nama kemarin tiba-tiba error gitu, Bang? Kayak di fluid properties, Bang. Ini ganti nama sini. Atau emang dia jangan pakai spasi, jangan pakai spasi namanya. Enggak, pas udah diganti nama jadi 0 gitu, Bang. Nggak bisa ngetik lagi. Masa sih? Kemarin sih gitu, Iya, Bang. Ya udahlah kalau gitu. Bikin water gitu nggak bisa, Bang. Jadi 0 doang. Ini ya. Saya perasaan biasa aja mau water. Ya udahlah, mungkin Oke nih, Bang. Sementara nggak usah diubah dulu namanya. Oke. Nanti coba ini jadi masukan buat Mas Arif selaku developer software. Oke, Bang. Mas, lagi running ya? Ada yang udah selesai belum? Kayaknya banyak udah selesai. Belum, Bang. Tapi ada yang udah melampauin jumlah iterasi saya nggak? Kayak banyak. Bang, ini kayaknya di 1000 belum convergent ya, Bang ya? Ini saya udah lanjut mau aja, Bang. Nanti kalau gitu lanjut aja. Lanjut, oh maksudnya
jadi start time-nya jadi 2.000 misalnya gitu, atau 10.000 aja sekalian biar sekalian dia tunggu. Oh, 10.000 aja bang ya? Iya, itu ada yang udah sampai 1.000. Cepet banget. Udah, Bang. Udah bang, Ya, belum kelar deh. Udah, Bang, Bang. ini yang Coba- 1.000 sudah keluar grafiknya. itu grafik itu kan grafik apa? Residual kan. Si 2 Iya, Bang. monitor. Iya, Iya. Bang. Gak apa-apa, itu memang grafik iterasi ya. Jadi ketika kita melakukan proses iterasi kan sebenarnya kita mau mencapai nilai konvergen di mana residual atau selisih antara hasil iterasi sebelumnya dengan hasil iterasi setelahnya dengan hasil iterasi sebelumnya itu sampai dia itu hampir nggak ada selisih sama sekali gitu loh. Itu kan sesuai dengan ini kan konvergen, pas di kalkulus paham ya, bahas deret itu kan konvergen gitu, dia menuju satu nilai tertentu itu maksudnya. Bang, Wait. intip base mesh dong, Bang. Intip base mesh. Iya. Nih, Bisa. nih. Bisa. Tadi coba di uninstall, nyoba lagi nih, Bang. Kenapa enggak? Sebentar, Mas Arif tadi sih jawabnya. Belum. Kalian punya kontak WA-nya Mas Arif nggak? Ada bang, itu di grupnya itu bang. Oh ya, sip. Udah ada yang konvergen belum? Belum nih bang. Waduh, Udah sampai 4.000 bang. menarik. Menarik tuh. Bang, bedanya CNC. Atau jangan-jangan ini dia masuknya udah nggak laminar, ini turbulen, jangan ya, kita nggak tahu juga sih. Gitu. Atau gini ya teman-teman, supaya ini untuk ini kan saya mau memvisualisasikan ya. Teman-teman, sorry, saya ganti ya. Boleh saya ganti sekarang ya. Jadi kita nggak usah steady state, kita transient. Nanti PR-nya mungkin steady state. Tapi ini kan saya pengen memperlihatkan bagaimana aliran ada wake di belakang mobil. Coba teman-teman ganti jadi transient. Dibalik ke simulasi model, ganti jadi transient ya. Teman-teman semua. Udah? Udah bang. Terus sebentar, tapi Bang, gini. sama aja, Bang. Kenapa tuh? Nggak bisa kemes. Iya. Ya udah, nanti PR-nya ya. Ntar saya tanya dulu ya Mas Arif. Banyak faktor sih kenapa bisa nggak kemes gitu. Itu yang belum sampai 5.000 belum konvergen juga? Udah lewat bang 5.000. Cancel aja bang. Jangan cancel dulu. Residualnya tetap gitu-gituan doang, nggak berubah. Oh, I see. Atau teman-teman semua, kita pakai transient dulu aja ya. Nanti steady state-nya kita atur lah gimana. Nah, gini teman-teman semua. Kalau misalnya ini kita nge-trick ya. Kan sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah yang mempengaruhi dari Renault number itu kan adalah yang mempengaruhi karakteristik aliran itu kan Renault number salah satunya ya, Renault number. Nah, kalau kita mau bikin aliran laminar tapi dengan properti udara yang real, mobil itu 0,1 meter per second. Sedangkan tadi kita aja domain fluidanya itu udah berapa meter? Udah lebih dari 10 meter ya. Nah, kebayang dong, biar dari depan inlet sampai ke mobil itu dia butuh berapa detik gitu loh. Dengan kecepatan 0,1 meter per second. Itu kan lama banget ya? Gitu loh. Nah, ini saya bikin trik. Atau gini. Coba kita 1 meter per second ininya. Saya bikin ini 1 meter per second. Ini kan 2,4 10/5 ya. Gitu ya. Atau saya bikin biar lebih ini, saya bikin misalnya sebentar. 10. 1. Iya, 1. Kemudian coba, ini masih 2,4 10/5 sih. Gitu ya. 1 meter per second. Saya pengen coba kalau misalnya ini. Kita bikin aja, kan kita pengen targetnya Renault number-nya memenuhi ya. Kita bikin aja viskositasnya, kita ngasal aja bikin fluida sendiri. Gitu. Kita bikin viskositas 0,1. Ini sebenarnya bukan apa ya, ini cuma buat visualisasikan biar kita bisa ngelihat. Saya bikin 0,01 tuh.
Nah, jadi dengan viskositas 0,01. Jadi dengan viskositas segini, terus Reynolds number-nya jadi rendah banget kan. Jadi kita bisa dengan kecepatan yang tinggi, Reynolds number bisa tetap rendah gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Paham ya? Karena bayangin aja kalau 0,1 meter per second, ini panjang base mesh-nya udah 13 meter gitu loh. Dari sini ke sini tuh udah berapa detik sendiri gitu. Lama banget kan gitu. Jadi itu sebenarnya kita trik ngetik doang. Intinya kita mau mencapai Reynolds number yang memenuhi. Misal saya misalnya 20. Ya, misal. Terus saya pengen lihat, tujuannya terlalu kecil ya, sorry deh. Saya bikin 0,1. Saya bikin dia 10. Ya, 5. Sorry. Udah ya, dapat kan? Jadi kita sekarang kita ubah viskositasnya dari 0,001 ya. Cobain teman-teman, kita ubah viskositasnya jadi 0,001. Di sininya, di fluid properties-nya, saya ubah jadi sini 0,01. Nah, kemudian setelah itu saya bikin ininya kita bikin jadi transient. Ini transient, kemudian ini tetap laminar, kemudian ini saya apply model. Ya, gitu ya teman-teman ya. Apply model. Kemudian di sini laminar, kemudian sudah transient, di fluid properties-nya saya ubah jadi viskositasnya 0,001. Ya. Kemudian di boundary condition-nya bisa ngikutin semua? Sorry. Bisa, Bang. Bisa, nih di sini kita bikin tadi berapa? 5 ya? 5. 15 second. Oke. Nah, ini velocity inlet. Cek lagi outletnya outflow betul. Kemudian boundary-nya far field betul gitu kan. Nah, udah berarti sekarang kita bikin udah ya, selesai. Sekarang kita ke self dissolve. Di sini kita dari start time sampai end time-nya kita misalkan ambil 10 detik gitu ya. 10 detik, kemudian di sini saya bikin time step-nya itu misal time step-nya berarti apa? Sorry. Nih. Ini saya bikin dia nge-save tiap 0,1 detik aja. Jadi saya ubah runtime di sini 0,1. Jadi dia akan menyimpan hasil simulasi tiap 0,1 detik gitu ya. Oke. Nah, di sini saya bikin delta T-nya itu 0,05. 0,05 ya. Gitu. Atau biar cepat kita bikinnya 0,01 dulu ya, nggak apa-apa. Coba 0,01 ya, teman-teman semua. Udah bisa ngikutin semua? Ini 10 detik, ini 0,01, ininya 0,1. Terus coba kita run solver ya. Sebentar, ya, coba. Lama ya. Memang itu teman-teman, memang challenging-nya ketika kita melakukan refinement itu agak lama. Punten. Oke. Ada yang udah selesai belum? Belum, Bang. Oke. Lihat fluid properties ya, Bang. Oh, ini fluid properties-nya nih, sorry. Ini nggak mau ngerun solver, Bang ya, gara-gara masih ngerunning yang sebelumnya. Yang tadi di stop dulu aja. Tombol stopnya nggak ada, nggak bisa diklik, Bang. Oh iya? Yang sebelumnya yang sudah di stop belum di stop dari. Mau di stop nggak bisa nggak bisa ngeklik tombol stopnya. Itu save di download dari website. Iya. Ini stop solver diklik nggak bisa? Tadi nggak bisa. Walah.
Ya udah Bang, ikutin video aja dulu. Ya udahlah ya. Udah kalian perhatikan dulu aja. Nah, coba kita lihat dulu ya. Ini kan mumpung dia masih running, saya buka di Paraview dulu. Gitu ya. Sambil dia running. Ada yang running nggak? Apa semuanya belum running? Sudah bang. Running bang. Running ya? Pakai transient? Oke. Saya coba kita lihat sekarang ya. Ini kan dia masih di komputer saya masih 2 detik doang tuh runningnya. Tapi kita lihat deh hasilnya sekarang di Paraview. Sekarang udah di Paraview belum? Teman-teman? Apakah sudah di Paraview? Udah bang. Udah ya. Udah. Coba saya play. Iya. Sudah mulai terlihat ya wake belakangnya ya? Oh iya. Ini baru 1 detik. Ya, terlihat ya. Memang menariknya ketika kita melakukan simulasi transient, kita bisa melihat perubahan tiap detiknya dari 0, detik ke 0,1, detik ke 0,2 gitu sih menariknya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, apa namanya, ini ya, caranya gimana? Ini kan si CFD Soft Engine masih running. Di Paraview-nya biar dia bisa nge-update di running terakhir, diklik kanan, terus kita reload file. Nah, dia nambah. Sekarang saya udah dapat tuh. Oke, coba kita lihat lagi ya. Tapi ingat ya, ini fluidanya kita ngarang. Fluidanya ngarang banget. Viskositasnya cuma 1 min3 itu kayaknya fluidanya tidak ada di dunia. Yang penting kan kita mencari di note number-nya ya, teman-teman. Sekali lagi kita mencari di note number-nya ya, ingat ya. Gitu. Ya, ada yang udah bisa melakukan apa yang saya lakuin kayak gini? Terutama yang komputernya lebih cepat, komputasinya mungkin udah sampai 10 detik. Iya sudah bang. Udah kelihatan nggak kira-kira awake-nya? Nah, Apa? terlihat nggak ada wake-nya di situ? Ada vortex di belakangnya. Ini teman-teman. Ini untuk melihat bagaimana ada aliran vortex di belakangnya, teman-teman bisa caranya kayak gini. Teman-teman bisa klik tools, ya klik tools. Kemudian di tools ini teman-teman manage plugins. Tools manage plugins. Kemudian di sini klik surface LIC di load selected. Gitu. Nah, udah belum? Bisa ngikutin nggak? Nah, kemudian teman-teman buka layout baru. Di layout baru ini klik render view lagi. Ya. Ini kita tampilkan lagi. Nah, ini ditampilin lagi. Kemudian teman-teman sekarang pilih U, kemudian teman-teman pilih di sininya surface LIC. Nah, terlihat ya di belakangnya itu ada vortex. Oh iya benar. Ya, terlihat ya? Iya. Oke, seperti itu. Ini gambarannya memang ya seperti inilah. Ini kita bisa melihat. Aduh. Udah, mulai. Maaf. Oh, yang tadi yang sampai tool tadi gimana? Tools terus manage plugins ada. Manage plugins. Ya. PLUGINS. Udah? Iya. Terus itu cari apa namanya? Sebentar saya lupa. Manage plugin, terus ada namanya LIC. Surface LIC. Terus kalian klik load selected. Gitu. Surface LIC. LIC. Iya. Load selected. Terus kalian buka lagi layout baru. Habis itu di close.
ya di tools udah di load selected terus udah di close, kalian buka layout baru. Kurang ya kalau di situ ya. Oh, Klik buka layout lagi. baru. Iya, maksudnya Lihat lagi. Iya. Coba kita lihat gimana nih. Ini saya reload file dulu ya. Nah, saya udah 42 kali iterasi nih. Coba saya mulai. Ini dari detik pertama kayak gitu kelihatan ya sekarang. Lihat ya teman-teman. Nah. Menarik nih. Ternyata aliran vortexnya dia steady vortex. Ada 2 vortex di sini dia steady. Menarik. Gitu. Ini simulasi tapi ya. Gimana? Gimana Bang? Yang tadi Bang, yang ada steady dan itu Bang? Enggak, jadi kalau kita lihat vortexnya ini dia nggak berubah-ubah. Wake-nya ini dia steady di sini. Dia istilah aliran vortexnya di sini dia steady. Misalnya enggak, dia konstan, aliran vortexnya cuma di titik ini sama titik ini gitu loh. Dia nggak geser-geser kemana-mana gitu loh. Karena memang ini kan laminar ya, laminar kan. Ya mungkin ada hubungannya laminar gitu. Jadi aliran vortex di belakang mobil hanya di sini aja gitu. Kalau misalnya aliran vortex yang dia itu nah, coba nanti kalau teman-teman ditingkatin Reynolds number-nya masih kayak gini nggak aliran vortex di belakang? Karena bisa jadi nanti lama-lama vortex ini dia nggak steady kayak gini, dia akan berubah-ubah terus. Gitu. Maksudnya berubah gimana? Dia kan geser nih, nggak di sini terus dia geser ke sana, terus ini geser lagi, jadi nggak steady. Coba kalau saya lihat di surface biasa ya. Berarti ada dua titik ini Bang ya, 2 titik vortex ya? Iya. Iya. Coba kalau Reynolds number-nya diperbesar gimana? Bang, itu tadi habis nambah layout terus create view-nya apa? Render view terus klik ini. Ini dah. Terus kita lihat surface LIC di sini surface dijadi Nah, surface LIC. itu nggak nampil itu kayak gitu. Oh, nggak nampil? Nggak ada gambar yang muncul. Coba share Bisa screen ya? dulu. Apa? Coba share screen deh. Saya pakai HP. Iya. Iya. Lah Cita. Alright. Ya, mohon maaf ya. Ya, silakan dicoba lagi di rumah masing-masing. Ya itu jadi semoga jadi gambaran sih buat teman-teman semua. Nah, coba sekarang bisa nggak kita plot lihat dari vektor ya? Saya penasaran nih kalau dari vektornya gimana? Dari vektor kecepatannya. Ya. Coba misalnya saya agak lama ya. Saya masih 5 detik dong simulasinya. Ya Allah. Maklum lah laptopnya di rumah. Hah? Bang kok di gua pas nyari itunya nggak ada vektor U Bang ya? Masa sih? Adanya yang vektor block color, solid color sama casepad itu Bang. Nggak ada P, nggak ada U. Nggak ada. Itu laminar apa? Itu transient, terus laminar. Gimana? Ini transient laminar Bang. Oh gitu ya? Bentar, coba saya ini dulu Bang. Menarik tuh. CFD preparation, simulation modelnya transient laminar kok Bang. Tapi running ya dia? Tapi running, ini udah di 6 detik. Coba saya ini dulu Bang ya. Boleh, Tadi Bang, coba yang bikin ini Bang, bikin apa layout 2 itu gimana Bang pertama Bang? Di tools ya? Coba lu buka share screen dah, ntar gua liatin, gua arahin. Oke Bang. Udah ini Bang?
Coba lihat VT. Oh, sebentar. Coba diklik. Menarik juga ya. Kok gitu ya? Kalau kondisi ininya gini nih Bang. Share-nya saya ingin ke si FD-nya. Udah begini Bang. Transient, laminar. Bentar, masih belum ke share nih, coba. Kan nggak. Oh iya. Ini udah 7 detik sih. Kok gitu ya? Menarik nih. Coba ntar diulang lagi simulasinya, kalau masih kayak gitu ntar bilang ini ya, coba kabarin ya. Oh. Bang, Jadi ini kalau yang nggak bisa di messing gimana Bang? Tolong. Jadi kalau kata Mas Arif, itu gini, ada kemungkinan itu filenya itu coba sebentar. Jangan di-save di dalam folder yang ada spasinya. Nama folder yang ada spasinya. Paham nggak? Maksudnya Bang? Jadi gini, misalnya lo nyimpen file geometri di mana? Misalnya di file. Di desktop. Desktop ya? Iya. Nah, coba lihat di desktop itu kalau kita lihat pad-nya, pad filenya itu. Oke, Bang. Ini di judulnya ada spasinya, Bang. Ya udah, makanya dihapus spasinya coba. Oh. Atau pokoknya jangan ada spasi atau didahului dengan angka namanya itu. Ya gitulah. Oh, kalau misalnya ada didahuluin angka tuh emang nggak bisa juga, Bang? Nggak bisa. Oh iya, berarti udah ketemu masalahnya, Bang. Coba dulu ya. Bismillah. Bang. Makasih, Bang ya. Ya gitu aja ya teman-teman semua. Mungkin sebenarnya yang mau saya tekanin di simulasi kali ini adalah refinement, di mana kalian bisa maksudnya jadi kalian udah tahu kenapa saya harus melakukan refinement. Oh, karena saya mau mengcapture sebuah fenomena yang penting, gitu. Kenapa harus di-define? Karena fenomena penting itu dia merupakan aliran yang di mana banyak terjadi perubahan, baik terhadap waktu maupun terhadap tempat. Paham ya? Dia nggak uniform. Maksudnya terhadap waktu apa dan terhadap tempat apa? Maksudnya terhadap tempat gini. Wake itu, misalnya kita bandingin aja, di titik sini sama titik sini, cuma selisih 1 titik aja, selisih 1 mili aja, atau selisih 1 senti aja. Itu mungkin kecepatan itu udah berubah, baik itu vektornya, baik itu besarnya, arahnya itu udah berubah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa gradien kecepatan itu terhadap space itu kan sangat tinggi gitu ya. Gitu kan? Sehingga untuk kita mengcapture adanya gradien yang tinggi tersebut, paham ya? Kata-kata gradien itu paham ya, gradien ya maksudnya? Gradien kecepatan paham ya? Nah, itu kita untuk mengcapture-nya itu kita harus merapatkan mesh-nya. Gitu. Nangkap ya, Gans? Ya, semoga nangkap lah. Harusnya udah familiar tuh. Gradien kecepatan. Apa maksud gradien kecepatan apa? Yang Hah? Itu Bang ya. Perbandingan kecepatan sama ini nggak sih Bang, vektor arahnya Bang? Bukan, gradien itu perubahan. Coba nih contoh. Gua tanya sekarang. Kalau misalnya kalian dari ini. Coba ya kita lihat di sini. Ini biar teman-teman nih jeli sama prinsip-prinsip. Coba saya bikin misalnya ada nah gini, saya tanya sekarang sini. Nah, di sini nih. Ini buat konsep biar kalian paham apa maksud gradien. Sebentar ya. Ini jam 3, Bro. Sorry nih ada kelasnya nih. Nih. Udah screen ada yang muncul belum? OTW, Bang. Udah masuk. Masuk ya. Ini lihat di sini. Ini adalah grafik antara kecepatan dengan X. Ya nggak? Ya kan? Paham? Ini sumbu-nya X. Sumbu-nya X, sumbu-nya kecepatan, sumbu X-nya itu jarak X.
Ya. Kalau teman-teman pernah dengar, oh kalau titik puncak itu adalah gradiennya 0. Apa maksudnya? Gradiennya 0. Nah, ini maksud gradien itu adalah kenapa saya bilang gradien itu perubahan. Lihat di sini. Di titik ini, dari titik sini ke titik sini, lihat, ini kan kecepatannya dia menaik ya, miring. Miring menandakan ketika miring itu menandakan kecepatannya itu berubah arahnya. Berubah. Misalnya di titik ini, gradiennya mana? Gradiennya kan dia berarti kemiringannya ya, gradien itu. Itu berarti dia ada perubahan di sini, kecepatannya ini mengalami perubahan. Sebaliknya di sini, di titik ini dia gradiennya apa? Gradiennya lurus atau datar. Seolah-olah di sini kecepatan itu kecepatan itu istilahnya tidak mengalami perubahan terhadap arah x. Jadi kalau saya bilang, misal di sini, ini ada kecepatan nih, y sama x. Atau gini, ini x ya, ini y. Kalau misalnya ada garis lurus kayak gini, set lurus. Ini bisa nggak sih ini bisa nggak sih di mana ya? Di annotate mana ya annotate ya? Nah ini annotate. Nih kalau misalnya kita bikin, ini plot antara y sama x. Kita di sini, kayak gini dia. Lurus saja, lurus. Ini sorry ya, lurus gini. Ini gradien garis ini berapa? Saya tanya, ini gradien garis ini apa? 0. Berapa nilainya? 0. 0 kan? Kenapa? Ya karena di sepanjang X, kecepatannya konstan segini aja lurus gitu. Paham nggak? Paham kan? Nangkap? Oke, sekarang. Tapi, kalau misalnya ada di satu titik, kecepatannya itu... Kecepatannya, mana tadi ya? Ya itu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini nih. Kayak gini nih. Ini kira-kira gradiennya gimana? Gede banget nggak? Teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Ya, jadi ini si grid nih kalau kita begini. Kalau kita lihat grid ini, lihat nih. Dari sini ke sini aja dia udah berubah banget. Gitu ya. Dari sini ke sini dia udah berubah lagi. Dari sini dia udah berubah lagi. Bayangin dong kalau aliran vortex itu kayak gimana coba kecepatannya? Mungkin gini. Wah, gini nih kecepatannya nih, gini nih. Kalau turbulen nih, gini nih. Set. Kecepatan yang mungkin Pak udah pernah jelasin ya, gini kecepatannya. Ini kita di titik X1 sama titik X2 aja, walaupun dekat, dia udah berubah banget dong kecepatannya, ya nggak? Iya. Nah, sekarang, kalau misalnya kita bikin gridnya itu dari sini, ini saya hapus nih. Bang, ini klik lagi, Bang. Oh iya, sorry. Jadi itu ya, ini mohon maaf kalau misalnya ada yang masih kurang paham apa gradien. Jadi intinya gitu ya, kita bisa mengcapture sebuah kecepatan yang gradiennya tinggi terhadap ini dengan kita merapatkannya gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman, ada yang mau